buat kita. Kita akan masuki ibadah minggu kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk masuk saat teduh. Dan berharga bagi kita adalah ketika kita dapat menyembah dan mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus dalam penyembahan kita. Mari kita puji Dia, kita naikkan pujian kita, aku mau cinta Yesus.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengoreksi hidup kita. Kita mengakui dosa dan pelanggaran kita. Mari kita saat teduh memohon ampun atas dosa-dosa kita. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita yang terambil dari nyanyian Rohani Metodis nomor 145 ayat 1 sampai 3. Ku berbahagia yang diteguh.
membacanya secara bergantian. Di ayat yang terakhir ke-8 kita akan bacanya secara bersama-sama. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Bahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapan, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-Mu yang adil. Bersama, Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Bersama dengan umat Kristen di seluruh dunia, mari kita mengingatkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian kita yang terambil daripada nyanyian rohani Metodis nomor 72. Nyanyikanlah lagu yang baru. Terima kasih.
Tiba waktunya buat kami mendengarkan firman yang hidup, firman yang elok, firman yang memberikan kehidupan, kekuatan bagi kami. Tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti dan memahami akan firman. Terima kasih Tuhan. Berkati semua ibadah yang sedang berlangsung di rumah kami masing-masing. Bila ketika firman Tuhan yang mendengarkan hari ini, semua keluarga kami, setiap jemaat, setiap pribadi dan mas pribadi, boleh merasakan kasih anugerah Tuhan melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa puji syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu buat semua jemaat kami dunia. Selamat hari Minggu. Ya, biarlah ibadah kita di rumah masing-masing diberkati Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kalau sudah mendapatkannya, saya membaca 24, Bapak Ibu 26, 25, dan nanti 27 kita membacanya bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan satu judul perikop, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, pertama banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir bersama-sama. Kemudian turunlah Hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap bangunan harus memiliki dasar yang kokoh. Setiap bangunan yang dibangun harus memiliki dasar yang kokoh. Dan dasar bangunan ini akan menentukan seberapa kuat bangunan tersebut. Dasar ini akan menentukan seberapa kuat bangunan tersebut ketika beberapa situasi menimpa. Contohnya, ketika ada badai, ketika ada topan, ketika ada banjir, bahkan gempa bumi. Semakin kuat dasarnya, semakin dalam dasarnya, semakin kokoh dasarnya, maka bangunan itu akan kuat. Dia tidak akan mudah untuk roboh. Sebaliknya, ketika bangunan ataupun bentuk apapun ataupun itu rumah, ketika dasarnya itu tidak kuat, dasarnya itu cetek, tidak bagus, ketika ada angin yang mungkin hanya tidak seberapa angin kencangnya itu melanda, akan mudah roboh. Kenapa? Karena dasarnya harus kuat. Kalau dasarnya kuat, situasi apapun yang melanda, dia tidak akan mudah roboh. Nah, Bapak Ibu, semakin tinggi bangunan, semakin tinggi sebuah bangunan, maka dasarnya juga harus semakin kokoh. Semakin tinggi dan tinggi sebuah bangunan, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, sampai tinggi sekali Bapak Ibu, maka dasarnya harus semakin kuat, semakin dalam dan semakin dalam. Kenapa? Karena tingginya sebuah bangunan itu harus ditentukan dengan dasarnya. Nah, Bapak Ibu, demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Demikian kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika dasarnya kita tidak kuat Bapak Ibu, maka ketika kita diterpa oleh berbagai macam hal, kita akan mudah kecewa, mudah putus asa, kita akan mudah marah, kita akan mudah tersinggung, kita akan mudah yang namanya terpancing
yang cepat sekali kita reaktif dengan sebuah keadaan. Kenapa? Karena dasar kita tidak kuat. Untuk itu Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu harus membangun dasar diri kita yang benar, membangun dasar diri kita dengan sesuatu yang baik, sehingga Bapak Ibu apapun yang menerpa kita akan terus kuat. Dan tentunya dasar hidup saya dan dasar hidup Bapak Ibu itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Dasar hidup saya, dasar hidup Bapak Ibu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dasar hidup kita tidak ditentukan dengan omongan orang. Dasar hidup kita tidak ditentukan dengan cara pandang orang terhadap kita. Dasar hidup kita Bapak Ibu itu tidak dipengaruhi apa nilai kita tentang orang lain pikirkan. Apa yang orang lain pikirkan tentang kita, bukan itu yang mempengaruhi dasar hidup kita. Dan dasar hidup kita Bapak tidak dipengaruhi dengan apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, tetapi dasar hidup kita Bapak Ibu sesungguhnya hanya mampu satu, dipengaruhi oleh Yesus Kristus. Itu yang akan menjadikan saya dan Bapak Ibu kuat. Bapak Ibu, kalau dasar hidup kita Bapak Ibu hanya apa kata orang, apa nilai orang terhadap diri kita Bapak Ibu, kita akan cetek dan mudah runtuh. Sehingga ketika kita mendengar sesuatu yang tidak baik, kita mudah untuk menarik diri dan kita mudah untuk runtuh dengan sendirinya. Untuk itu Bapak Tuhan hari ini kita mau belajar bagaimana saya dan Bapak Ibu membangun dasar hidup kita dengan benar, membangun dasar hidup kita dengan baik, dan kita letakkan itu di dalam Yesus Kristus. Kembali kepada firman Tuhan kita, bahwa firman hari ini Bapak Ibu menceritakan sebuah perumpamaan, di mana dua perumpamaan di sini Bapak Ibu diceritakan ada dua jenis rumah yang dibangun. Pertama dibangun di mana Bapak Ibu? Dibangun di atas batu. Rumah yang kedua Bapak Ibu dalam perumpamaan ini dibangun di mana Bapak Ibu? Di atas pasir. Bapak Ibu, rumah ini sama-sama dibangun. Rumah ini sama-sama dibangun. Rumah ini sama-sama didirikan. Rumah ini tentunya Bapak Ibu ketika dibangun tujuannya adalah untuk berteduh. Artinya Bapak Ibu, rumah ini sama-sama berfungsi untuk melindungi orang yang diam di dalamnya. Tapi Bapak Ibu, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dasarnya. Dasar yang pertama Bapak Ibu, rumahnya dibangun di atas batu, dan dasar yang kedua rumahnya dibangun di atas pasir. Bapak Ibu, dua rumah ini sama-sama Bapak Ibu apa? Dibangun. Dua rumah ini sama-sama juga ternyata diterpa badai, diterpa angin, ada banjir. Tetapi Bapak Ibu, perbedaannya apa? Ternyata rumah yang kokoh Bapak Ibu dibangun di mana Bapak Ibu? Di atas batu. Rumah ini sama-sama dibangun, rumah ini sama-sama didirikan, rumah ini sama-sama diterpa badai, diterpa angin. Tetapi Bapak Ibu, ternyata perbedaannya adalah rumah yang dibangun di atas batu kokoh tetap berdiri. Rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh berdiri, sedangkan rumah yang dibangun di atas pasir runtuh, roboh seketika. Dan Bapak Ibu, ini menggambarkan kehidupan kita orang percaya. Menggambarkan kehidupan kita orang percaya. Kita sama-sama dikatakan hidup beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Kita sama-sama mengaku kita orang Kristen. Kita sama-sama mengaku rajin melayani. Kita sama-sama mengaku sebagai orang-orang yang sungguh beriman kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, perumpamaan dua rumah ini sesungguhnya menggambarkan kehidupan orang-orang Kristen, menggambarkan kehidupan orang-orang percaya. Benar nggak iman kita? Benar nggak saya dan Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya mendasarkan iman kita dengan dasar yang kokoh, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus?
sudah menancapkan, mendasarkan, berpijak kepada dasar yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita membangun kehidupan kita dengan dasar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita membangun keimanan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah membangun, mendirikan dasar iman kita di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, itu yang menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen sejati, sebagai orang-orang Kristen yang kuat dan kokoh di tengah-tengah masa sukar. Di tengah-tengah masa sukar kita tetap kokoh. Kenapa Bapak Ibu? Karena pondasi hidup kita kuat kokoh di dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus dasar kita diampuni. Dasar Yesus Kristus kita dasar diselamatkan. Dalam Yesus Kristus kita dasar. Bagaimana kita Bapak Ibu di sana bertumbuh dalam Tuhan, dan kita bertumbuh hidup melayani. Jadi dasar yang menggerakkan kita Bapak Ibu, menyelamatkan, mengasihi, menolong kita melayani Bapak Ibu, semuanya terbangunkan di atas dasar karena kita beriman di dalam Yesus Kristus. Jika keimanan kita demikian Bapak Ibu, maka tidak ada yang bisa meruntuhkan iman kepercayaan kita. Sekalipun Bapak Ibu, banyak yang bisa menggoncangkan iman kita. Apalagi dengan sekarang ini Bapak Ibu, banyak perdebatan terjadi tentang iman Kristen. Kalau kita benar-benar tidak mendasarkan iman kita pada Yesus Kristus, Bapak Ibu, kita akan mudah goyah. Tapi ketika saya sudah sekali menancapkan iman kita kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu, itu dasarnya kita mengerti, oh ya saya sudah diselamatkan, oh ya saya sudah dikasihi, oh ya saya bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga kita bertumbuh dan bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Kita terlibat dalam pelayanan. Kenapa? Karena kita mendasari iman kita di dalam Yesus Kristus. Dan dasar ini Bapak Ibu perlu terus dibangun. Bapak Ibu, kalau bangun rumah Bapak Ibu, dasar ini Bapak Ibu berulang kali nggak membangun dasarnya? Berulang kali nggak membangun dasarnya Bapak Ibu? Cukup sekali. Tapi kok merenovasi rumah bisa berulang kali nggak Bapak Ibu? Berulang kali. Berbeda dengan dasar keimanan kita Bapak Ibu, itu pun setiap saat dibangun. Itu pun setiap saat dirombak. Kalau belum benar diperbaiki lagi, kalau masih ada yang kurang dipertajam lagi. Dan itu sama-sama bisa kita peroleh ketika kita mendasarkan di dalam Yesus Kristus. Dan untuk mendapatkan dasar yang benar Bapak Ibu, kita belajar dari perumpamaan ini. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang diajarkan firman hari ini? Untuk sama-sama saya dan Bapak Ibu memiliki dasar yang kokoh di dalam keimanan kita di dalam Yesus Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku, garis Bapak Ibu, perkataanku, mendengar perkataanku. Jadi pertama Bapak Ibu, yang saya dan Bapak Ibu lakukan supaya dasar kita semakin kuat, semakin diperbaiki dan semakin kokoh. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mendengar perkataan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu harus mendengarkan firman Tuhan. Mendengar, kalau mendengar berarti membutuhkan apa Bapak Ibu? Telinga. Dan tidak hanya mendengar membutuhkan telinga, mendengar juga melalui penglihatan kita, mendengar juga memakai hati. Kan kalau seringkali mendengar hanya menggunakan telinga Bapak Ibu, masuk dengan telinga kanan, keluar dengan telinga kiri. Tapi kalau kita benar-benar mendengar Bapak Ibu, memakai telinga, benar-benar kita jeli melalui penglihatan kita masukkan dalam hati kita olah, baru
kita benar-benar melakukan pendengaran yang benar. Seperti kita Bapak Ibu, kalau ada orang berbicara Bapak Ibu, kalau hanya mendengar Bapak Ibu menggunakan telinga, kita nggak akan fokus kan? Tapi ketika kita sungguh-sungguh melihat dengan mata kita sungguh-sungguh mendengar dengan telinga kita Bapak Ibu, mencermatinya dengan hati kita Bapak Ibu, maka pesan yang disampaikan akan sampai di dalam hati kita. Demikian hanya dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Demikian hanya dengan perkataan Tuhan. Harus kita dengarkan dengan telinga, dengan mata, dan dengan hati kita, supaya apa? Firman itu benar-benar berhasil kita dengarkan. Karena firman Tuhan katakan apa? Dalam Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita membukanya. Roma pasal 10 ayat 17. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Jadi Roma 10 ayat 17 kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan atau Kristus. Firman Tuhan, firman Kristus. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi supaya dasar kita kokoh Bapak Ibu, yang pertama kita harus mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau seseorang dinasihati Bapak Ibu, biasanya seseorang itu melakukan nggak Bapak Ibu? Melakukan, mendengarkan orang itu Bapak Ibu? Mendengarkan. Ada nggak Bapak Ibu pernah kita menasihati, entah itu adik kita, entah itu anak kita, entah itu suami atau istri ataupun orang lain Bapak Ibu? Begitu kita menasihati orang tersebut Bapak Ibu, orang langsung sama dan stop, saya nggak mau mendengarkan. Nggak ada Bapak Ibu ya. Entah orang itu nanti melakukan atau tidak Bapak Ibu, pasti yang pertama orang itu dengarkan. Dan Bapak Ibu, langkah awal Bapak Ibu untuk kita memiliki dasar yang benar Bapak Ibu, mari kita sering dan kita suka mendengarkan firman Tuhan. Kita suka dan sering mendengarkan firman Tuhan. Seperti Bapak Ibu zaman sekarang ini Bapak Ibu, kita senangkan Bapak Ibu. Misalkan sekarang kan lagi tren. Banyak ya Bapak Ibu. Di sekarang ini teknologi yang canggih, nggak harus pegang buku membaca. Tapi bacaan Bapak Ibu banyak di mana Bapak Ibu? Di gadget Bapak Ibu. Kita bisa membaca novel apa saja. Orang yang suka baca novel bisa betah membaca novel sampai habis. Dan sekarang orang yang suka nonton film India Bapak Ibu, dari pagi sampai sore India, lanjut nonstop. Kenapa? Film yang satu sudah selesai, ada muncul film yang baru. Film yang baru selesai, muncul lagi film yang lain. Satu hari Bapak Ibu itu banyak film India yang muncul. Karena suka film India kan terus nonton. Ada yang lagi seru-serunya juga sekarang ini Bapak Ibu, film apa? Korea, drakor. Nggak pas nonton di TV, nonton pakai handphonenya sampai dekat. Akhirnya apa? Pakai kacamata, hanya gara-gara apa? Karena kena radiasi, nonton terus film Korea itu Bapak Ibu. Suka mata kita menyaksikan, oh iya mendengar suaranya suka, lagunya suka, kerannya suka. Tapi Bapak Ibu, suka nggak kita Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan? Kita ditantang akan hal itu Bapak Ibu. Kalau kita lebih suka dengan film India, lebih suka dengan namanya film Korea, lebih suka dengan novel-novel, lebih suka dengan berita-berita hoax, lebih suka dengan sesuatu yang lucu-lucu. Oh iya, kalau yang lucu-lucu harus semangat nontonnya. Kenapa? Karena katanya humornya itu bisa akan membuat orang awet muda. Akhirnya apa Bapak Ibu? Itu yang mempengaruhi kita. Itu yang mempengaruhi kita. Apa yang kita suka, itu mempengaruhi kita. Tapi kalau kita suka mendengarkan firman Tuhan, lebih sering memakai telinga kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Kita akan semakin kuat dasar, fondasi kekristenan
kita. Kenapa? Karena telinga kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Itu yang pertama. Sering dan suka mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu melakukan firman Tuhan. Masih ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, tadi mendengar Bapak Ibu, selanjutnya apa Bapak Ibu? Dan melakukannya. Yang pertama mendengar, yang kedua Bapak Ibu, supaya dasar kita kokoh dan kuat Bapak Ibu, harus melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan Bapak Ibu tanpa dilakukan, maka firman itu tidak akan menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Seperti pujian tadi mengatakan firman ialah firman ajaib, firman yang memberi hidup. Jadi firman itu akan hidup kalau kita lakukan. Tapi kalau firman itu nggak kita lakukan Bapak Ibu, itu hanya apa Bapak Ibu? Seperti pengingat dalam diri kita. Tetapi itu nggak mempengaruhi, tetapi itu nggak merubah hidup kita. Artinya apa? Firman itu Bapak Ibu dalam diri kita nggak berkuasa. Kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu nggak mempraktekannya, tidak melakukannya. Dan kegagalan orang-orang percaya Bapak Ibu bukan pada saat mendengarkan, bukan pada saat memperkatakan. Kalau mendengarkan bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Mengatakan firman Tuhan bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Semuanya bisa sekarang Bapak Ibu mengatakan firman Tuhan. Tapi saya dan Bapak Ibu ditantang untuk melakukan firman Tuhan. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu ditantang untuk melakukan firman Tuhan. Makanya di bagian firman Tuhan di ayat sebelumnya Bapak Ibu dalam pasal 7 ini, di ayat ke 21, pasal 7 ayat 21, saya bacakan buat kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bapak Ibu ingat? Kita diingatkan kembali, bukan orang yang rajin melayani, bukan orang yang sudah lama menjadi Kristen, bukan orang yang juga tiap minggunya rajin beribadah, bukan orang yang mengaku sudah Kristen Bapak yang akan selamat, tetapi yang masuk dalam kerajaan surga Bapak Ibu adalah orang apa Bapak Ibu? Yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Artinya apa? Yang melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Dan ini tantangan saya dan Bapak Ibu untuk kita sama-sama melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Makanya Bapak Ibu di ayat ke-23 saya baca buat kita dari pasal 7 tadi. Pada waktu itulah aku akan berterang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu, kalau kekristenan kita hanya sekedar mengaku, hanya sekedar status, hanya sekedar rajin beribadah, rajin melayani, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tidak ada kuasa firman Tuhan dalam diri kita Bapak Ibu. Dikatakan firman Tuhan, "Enyalah aku tidak mengenal kamu, sebab Tuhan Allah mengenal." Orang-orang Kristen yang melakukan kehendaknya. Tuhan Allah tidak mengenal hanya sekedar status. Orang Kristen, Tuhan Allah tidak mengenal iman kita hanya didasarkan kepada pelayanan kita. Tuhan Allah tidak mengenal kita hanya sekedar karena kita rajin ke gereja, tapi Tuhan Allah mengenal kita karena ketaatan kita akan firman Tuhan. Itulah Tuhan Allah mengenal kita karena ketaatan kita. Dan saat ini Bapak Ibu, mari sama-sama kita menjadi orang yang berhasil melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
setiap hari kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Dan banyak sekali firman Tuhan Bapak Ibu yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan itu bisa kita mulai di dalam keluarga kita. Firman Tuhan mengajarkan kasih, mari kita praktekkan kasih dalam keluarga kita. Firman Tuhan mengajarkan kita mengampuni, kita praktekkan pengampunan dalam keluarga kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi kepada orang lain, kita ajarkan. Kita lakukan bagaimana berbagi kepada orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kita hidup jujur, mari kita juga belajar hidup jujur di dalam Tuhan. Banyak Bapak Ibu yang bisa kita praktekkan dari firman Tuhan. Dan saya dan Bapak Ibu saat ini mau belajar sama-sama mempraktekkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kalaupun kita beriman, tapi kalau iman kita tidak disertai dengan perbuatan kita, maka iman kita tidak membuahkan hasil. Iman kita adalah iman yang mati. Iman kita adalah iman yang kosong. Dan mari Bapak Ibu, kita punya iman yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Dan iman yang hidup itu hanya terjadi ketika disertai dengan perbuatan. Iman yang hidup disertai dengan perbuatan dan tindakan. Dan itu bisa terjadi ketika kita berhasil mendengarkan firman Tuhan dan ketika kita berhasil melakukan firman Tuhan. Maka dasar keimanan kita akan kokoh, akan kuat di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami diingatkan untuk kami membangun dasar keimanan kami di dalam Tuhan. Dengan kami mendengarkan firman-Mu, dengan kami melakukan firman-Mu, maka iman kami akan kuat. Iman kami akan terbangunkan. Dan iman kami akan menjadi iman yang kokoh, iman yang hidup. Sebab ada ketaatan melakukan kehendak Bapa, melakukan perkataan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, sebagai dasar persembahan kita terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil memberikan persembahan, kita akan diiringi oleh instrumen musik.
di rumah kami masing-masing. Kami mendengarkan firman-Mu dan juga kami persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Berkatilah persembahan yang dipersembahkan oleh keluarga-keluarga Tuhan Jemaat Makedonia. Kami juga datang di hadapan-Mu Tuhan atas syukur kami. Kami bersyukur buat setiap kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Lasmi Borbanjarnao. Diberkatilah kehidupannya, bertumbuh di dalam Tuhan. Diberkatilah keluarganya, diberkatilah masa depannya. Yang terbaik, yang terindah Tuhan anugerahkan bagi ibu kami ini. Kami juga berdoa buat anak kami Cito yang juga berulang tahun dalam minggu ini. Diberkatilah masa depan anak kami ini, bertumbuh di dalam Tuhan. Masa depan yang terbaik Tuhan anugerahkan buat anak kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini proses kehidupan new normal yang terus diberlangsungkan di Indonesia, di berbagai provinsi, di berbagai daerah. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah dengan kehidupan yang kembali new normal diberlakukan, setiap orang-orang tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan baru mereka sebagai sesuatu yang ditradisikan, sebagai sesuatu yang terus dilakukan. Dengan protokol pemerintah menjadi gaya hidup mereka yang baru. Supaya sungguh Tuhan, setiap kami masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, kami menjadikan protokol pemerintah sebagai gaya hidup kami, sehingga hidup kami terpelihara, hidup kami terjaga dengan baik. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada Tuhan menyerahkan buat kota Batam di mana kami tinggal ya Tuhan. Sungguh kami menyerahkan kota Batam ini kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, ekonomi kota Batam yang saat ini semakin sulit. Namun kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kota Batam kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap masyarakat yang ada di kota Batam terus berpengharapan di dalam Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat jemaat kami. Engkau tahu Tuhan, banyak di antara kami juga yang berdampak oleh karena virus corona ini dalam usaha kami, dalam ekonomi kami. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah semua jemaat kami sesuai dengan hikmat Tuhan. Kami mampu melihat peluang yang ada untuk mengembangkan ekonomi keluarga kami, sehingga kami bertahan di tengah-tengah situasi saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua kehidupan jemaat kami rindu Tuhan berkati, Tuhan jagai, dan Tuhan lindungi dalam setiap usaha kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Doksologi kepada Allah beri puji.